Memenangkan trofi Liga Champions Eropa tak ubahnya menjadi sebuah ukuran kesuksesan klub yang berada di benua biru. Maka dari itu, masih banyak yang meragukan status raksasa Manchester City saat ini. Sebab, meski sangat berjaya di liga lokal, City seolah sangat kesulitan ketika harus bersaing dengan tim besar dari negara lainnya. Padahal semua pasti setuju untuk mengatakan bila City sudah termasuk ke dalam tim yang sulit ditaklukkan. Mereka punya kumpulan pemain besar dan bahkan pelatih kelas dunia. Dengan kemenangan demi kemenangan yang diraih, bisa dipastikan bahwa terdapat penggemar baru bermunculan setiap tahunnya. Mengenai kegagalan City di kompetisi Liga Champions Eropa, banyak yang mengatakan bila ini adalah salah Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu disebut sebagai biang kegagalan karena mendapat kutukan dari Afrika. Benarkah demikian? Kutukan dari Afrika bermula ketika Pep Guardiola disebut memiliki hubungan yang sangat buruk dengan mantan pemain asuhannya, Yaya Toure. Hubungan yang tak harmonis itu diketahui sudah tercium sejak keduanya masih sama-sama membela Panji Blaugrana. Padahal, Yaya Toure merupakan salah satu pemain penting yang berhasil membawa FC Barcelona menciptakan tahun tak terlupakan pada 2009. Ketika Toure cabut dari Camp Nou pada tahun 2010, muncul kabar bahwa dia diusir oleh Pep Guardiola. Aroma tak sedap muncul di berbagai laman media ketika Pep disebut tidak menyukai pemain berkulit hitam. Kabar itu pun kian dipercaya oleh kebanyakan penggemar sepak bola usai pemain andalan Barcelona lainnya, Samuel Eto'o, sempat menjadi korban dari kekejaman Guardiola. Sialnya, ketika Toure putuskan hengkang ke Manchester City, dia kembali bertemu dengan sosok Guardiola pada tahun 2016. Sama seperti cerita sebelumnya, Toure disingkirkan secara perlahan. Guardiola beralasan bahwa dia ingin melakukan regenerasi pemain, di mana Toure yang dianggap sudah terlalu tua jadi pemain yang akan segera digantikan. Namun, meski Guardiola telah melontarkan alasan logisnya setelah singkirkan nama Toure, media masih saja berspekulasi bahwa keputusan itu muncul karena sang pelatih memang tak menyukai keberadaan pria Afrika tersebut. Disingkirkannya nama Toure dari skuad Guardiola untuk kali kedua membuat agen sang pemain, Dimitri Selek, sangatlah kesal. Pada tahun 2018 silam, sang agen melontarkan komentar mengejutkan yang dipercaya sebagai penyebab kegagalan The Citizens meraih gelar juara Eropa sampai sekarang. Dimitri Selek mengatakan bila perlakuan Guardiola kepada Yaya Toure tak hanya membuat kesal sang pemain atau dirinya saja, namun juga kebanyakan dukun Afrika. Ia membuat seluruh Afrika melawan dirinya sendiri. Banyak penggemar Afrika berpaling dari Manchester City. Dan saya yakin banyak dukun Afrika di masa depan tidak akan membiarkan Guardiola memenangkan Liga Champions. Ini akan menjadi kutukan bagi Guardiola dari Afrika. Hidup akan menunjukkan apakah saya benar atau tidak. Fakta bahwa Guardiola mengakhiri karir Yaya di Manchester City bukanlah sebuah kesalahan, tapi sebuah kejahatan. Tapi bumerang akan kembali, Pep. Anda masih akan melihat apa itu dukun Afrika. Ingat ini selalu, kata Selek seperti dilansir Sport Bible. Kegagalan usai kutukan dilontarkan. Sejak perkataan atau yang sering disebut sebagai kutukan itu muncul, memang benar bahwa Pep Guardiola selalu gagal meraih gelar juara Liga Champions Eropa. Pertama, atau tepat pada musim 2018-2019, City kandas dari perlawanan Tottenham Hotspur di fase perempat final. Lalu pada musim berikutnya, Pep Guardiola kembali merasakan kegagalan bersama City di fase yang sama. Namun kali ini mereka tumbang atas Lyon dengan skor 1-3. Berlanjut ke musim 2020-2021, kepercayaan manajemen kepada Guardiola masih sama seperti sebelumnya. City pun berhasil melaju mulus sampai ke partai final dan berkesempatan meraih gelar Liga Champions pertamanya. Nahas,
City kalah tipis 1-0 atas tim sesama Inggris, Chelsea. Tidak menyerah, Pep Guardiola kembali mencoba peruntungan di kompetisi tertinggi Eropa itu pada musim 2021-2022. Namun kutukan yang selama ini diperbincangkan seolah menjadi nyata bagi seorang Pep Guardiola. Masih segar dalam ingatan ketika Guardiola berhasil membawa Manchester City melaju ke babak semifinal Liga Champions Eropa. Kan City masuk ke dalam final pun terbilang cukup besar. Sebab di leg pertama mereka menang atas Real Madrid dengan skor 4-3. Melakoni leg kedua yang digelar di Bernabeu, harapan penggemar City kian mencapai puncaknya setelah Riyad Mahrez membuat timnya unggul lebih dahulu dengan tendangan kaki kirinya pada menit ke-73. Akan tetapi, bukan Real Madrid namanya bila menyerah begitu saja. Mereka mencetak 2 gol sekaligus pada menit ke-90 dan 90+1, yang otomatis memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak tambahan inilah petaka bagi Pep Guardiola datang. Real Madrid mencetak 1 gol melalui penalti Karim Benzema dan memastikan langkah Manchester City kandas. Masalah Pep Guardiola. Percaya atau tidaknya dengan kutukan yang terlontar dari pihak Yaya Toure, biarkan menjadi urusan masing-masing penggemar sepak bola. Namun bila menilik lebih jauh, kegagalan City di kompetisi Liga Champions Eropa memang pantas melibatkan nama Guardiola sebagai salah satu penyebabnya. Di laga melawan Real Madrid pada musim lalu saja, ketidakmampuan City menjaga keunggulan tidak lepas dari kesalahan Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu memilih untuk bermain defensif demi mempertahankan keunggulan. Keputusan taktik itu juga diiringi dengan menarik keluar Riyad Mahrez dan juga Gabriel Jesus. Padahal kita tahu, bila Mahrez merupakan salah satu pemain terbaik The Citizens di laga itu sebelum ditarik keluar. Sedangkan Jesus memiliki karakter ngotot dan rajin membantu pertahanan. Hal ini berbeda dengan Grealish yang tidak terlalu bagus dalam bertahan. Pada akhirnya, keputusan Guardiola berakibat fatal. Ditariknya Mahrez membuat Madrid lebih berani keluar menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Selain blunder yang dilakukan pada musim lalu, beberapa persoalan seperti terlalu banyak budget yang dikeluarkan juga jadi sorotan. Jack Grealish, Ruben Dias, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Rodri, Benjamin Mendy, John Stones, Kyle Walker, sampai Leroy Sané yang kini telah pergi, masing-masing didatangkan dengan biaya tak kurang dari 50 juta euro. Namun tak ada satupun dari pemain tersebut yang mampu persembahkan gelar Liga Champions Eropa. Jika ditotal, sejak menginjakan kaki di Etihad Stadium, Pep sudah menghabiskan dana sekitar lebih dari 1 miliar pound sterling atau setara lebih dari 17 triliun rupiah. Sebuah angka yang jelas gila untuk membentuk tim yang rutin gagal di kompetisi Eropa. Apa yang menjadi ironi dari gelontoran dana besar yang dikeluarkan City pun menjadi pembenaran bagi pihak yang menyebut bila uang tidak bisa membeli trofi. Masalah Pep Guardiola kemudian tak cuma soal kurang efektifnya transfer yang dilakukan. Masih ada satu lagi persoalan yang bahkan sering dikritisi oleh penggemar City itu sendiri, adalah sikapnya yang terlalu overthinking. Pep seringkali memikirkan hal yang tidak perlu sebelum memulai pertandingan. Kemudian dia juga dikabarkan tidak akan merasa tenang bila belum mengetahui kelebihan atau kelemahan lawan. Akibatnya, ia kerap mengubah skema dan pola permainan tim yang sudah tersusun rapi di laga-laga krusial. Berbagai eksperimen yang dilakukan pun tak jarang berbuah kerugian bagi tim. Ini bisa dilihat ketika Pep yang sudah terbiasa bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 tiba-tiba mengubah formasinya menjadi 3-1-4-2 di laga melawan Lyon pada tahun 2020 lalu. Celakanya, strategi tersebut gagal dan membuat City harus tersingkir lebih cepat. Bahkan jauh sebelum itu, Arjen Robben yang menjadi anak asuhnya di FC Bayern pun sempat dibuat pusing 7 keliling ketika Pep Guardiola mengajak ngobrol soal sepak bola pada dini hari.
Perilaku overthinking Pep Guardiola lantas kian dikuatkan oleh anggapan dari Domenech Torrent yang pernah bekerja sebagai asisten sang pelatih. Dia menyebut bila dalam laga melawan tim mediocre pun Pep sering merasa gundah dan gelisah ketika permasalahan yang dicari tidak kunjung ketemu. Meski diakui sebagai salah satu pelatih jempolan, sekali lagi perilaku negatif tersebut sering menjadi bumerang bagi Pep Guardiola dan tentunya membawa kerugian bagi skuad asuhannya.